Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari kelompok 4 Ingin membuat video tentang penegakan hukum dan keadilan Di Indonesia terkait isu-isu yang terjadi. Saya Egi Saputra. Saya Mutia. Saya Ridwan Albi. Saya Marayan Ahmad. Saya Wilda Islamianti. Saikun video kami. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia terkait dengan isu-isu korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, ada beberapa cara yang konkret yang dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, diperlukan penguatan lembaga pengawasan independen yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum, seperti peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Komnas HAM dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum. Kedua, perlunya reformasi internal dalam lembaga penegak hukum untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Hal ini mencakup penerapan sistem pengawasan internal yang efektif, pelatihan terus-menerus terkait etika profesi, serta tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat dalam praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, penting untuk menguatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sinergi ini dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan penegak hukum, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kasus-kasus yang mencurigakan. Selain itu, mendukung perlindungan terhadap para pengadu atau saksi yang memberikan informasi terkait kasus korupsi atau pelanggaran HAM penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk memberikan kesaksian. Yang terakhir, penting untuk memperkuat peran media sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. Masyarakat harus memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan media memiliki peran krusial dalam penguapan kasus-kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia serta menyuarakan tuntutan untuk keadilan. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu organisasi yang bergerak secara tersistematis dan berorganisir, menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, dan memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar peraturan hukum, perundang-undangan, hukum, dan norma yang ada di daerah tersebut atau di tempat penegak hukum tersebut tersedia. Keadilan merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan membagi sama rata individu dalam sistem hukum atau sama di depan hukum. Jadi, penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu ikatan sistematis yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pasal 17 UUD nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak mencari keadilan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan tuntutan hukum dengan baik dalam proses pidana, perdata, dan administrasi untuk diadili dalam badan peradilan yang independen dan adil. Adapun isu-isu penegakan hukum dan keadilan di Indonesia antara lain korupsi. Korupsi masih menjadi isu besar. Upaya pemberantasan terus dilakukan, tetapi masih memerlukan peningkatan efektivitas dan keadilan. 2. Ketidaksetaraan dalam hukum. Terkadang penegakan hukum bisa tidak konsisten tergantung pada status sosial, ekonomi, atau politik pelaku. 3. Penggunaan kekuatan berlebih oleh penegak hukum. Terkadang ada laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dalam menangani kasus. 4. Lambatnya sistem peradilan. Jumlah perkara yang banyak bisa membuat proses hukum menjadi lambat, mempengaruhi keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kelima,
Reformasi hukum, upaya untuk memperbaiki sistem hukum secara keseluruhan masih menjadi fokus dan untuk memastikan keadilan dan efisiensi. 6. Penegakan teknologi dalam penegakan hukum. Meskipun sudah ada kemajuan, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum masih perlu ditingkatkan agar proses lebih efisien dan transparan. Kalian tahu gak sih tentang implementasi penegakan hukum dan keadilan? Jadi, implementasi penegakan hukum dan keadilan adalah proses penerapan hukum dan prinsip keadilan dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini melibatkan berbagai langkah dan mekanisme untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan di setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Implementasi penegakan hukum dan keadilan mempunyai beberapa aspek, yaitu yang pertama, yaitu sistem hukum yang jelas. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif. Yang ketiga, yaitu pelindungan hak asasi manusia. Yang keempat, yaitu akses keadilan. Yang kelima, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, yaitu pendidikan dan kesadaran hukum. Jenis lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. 2. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dan proses peradilan. 3. Kehakiman. Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki tugas untuk menjalankan peradilan dengan adil, jujur, dan tidak memihak. Yang keempat, advokat adalah para pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Penegakan hukum di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan, akan tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun sudah beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektif dalam peradilan Indonesia, masih terjadi beberapa masalah seperti Korupsi, Lambatnya proses peradilan, Dan kurangnya sumber daya menjadi hambatan. Evaluasi terus-menerus dan reformasi akan membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan. 3. Satu hukum, Satu keadilan menuju masyarakat adil dan beradab.